Pada tahun 1907, J.J. Thomson mengemukakan model atom berbentuk model plum pudding. Bentuk plum pudding seperti ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri. Plum pudding itu seperti kue atau puding yang di dalamnya itu ada kismisnya tersebar secara random atau merata pada si puding itu sendiri. Kemudian adonan puding atau kuenya itu sifatnya lembek begitu. Nah, kalau dimodelkan model atom plum pudding itu bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan ya. Jadi atom itu terdiri dari muatan negatif yang sifatnya itu seperti kismis atau bisa dianalogikan dengan kismis yang tersebar merata pada atom. Muatan negatif ini disebut dengan elektron. Kemudian pudingnya sendiri atau adonan kuenya atau adonan pudingnya itu sifatnya lembek itu merepresentasikan muatan positif. Jadi yang coklat kekuningan ini adalah muatan positif yang tersebar secara rata di dalam atom. Dan tentunya karena sekali lagi model ini adalah model plum pudding, berarti si atom sesuai dengan pendapatnya J.J. Thomson itu bukanlah suatu entitas yang dense atau yang sangat padat begitu, melainkan dia cenderung lembek begitu. Nah, model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson ini menarik perhatian banyak saintis di seluruh dunia. Kemudian saintis juga ingin tahu apakah model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson itu memang sesuai. Maka beberapa dari saintis itu mencoba melakukan eksperimen. Salah satunya adalah Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan foil emas yang ditembaki dengan partikel alfa. Partikel alfa saat itu dikenal sebagai partikel bermuatan positif yang memiliki energi tinggi dan dia dense atau berat begitu. Dia bersama dengan rekannya atau mungkin juga muridnya, namanya adalah Hans Geiger dan juga Ernest Marsden, dia melakukan percobaan ini. Percobaan untuk menguji apakah model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson berupa plum pudding itu memang benar adanya atau sesuai dengan eksperimen. Nah, kotak ini merupakan kotak sumber partikel alfa yang dia di cover dengan timbal begitu supaya radiasinya tidak kemana-mana tapi hanya mengarah ke yang ada lubangnya tadi. Nah, kenapa menggunakan partikel alfa di sini? Satu, partikel alfa diketahui merupakan partikel bermuatan positif dengan energi yang sangat tinggi dan dia sangat padat atau dense. Kemudian atom menurut teorinya J.J. Thomson tadi, jangan lupa bahwa atom plum pudding itu terdiri dari muatan negatif elektron yang tersebar secara merata dan juga muatan positif yang sifatnya itu soft, tidak dense begitu ya. Dia sifatnya soft seperti puding, makanya disebut dengan model plum pudding. Nah, apabila partikel alfa yang punya energi tinggi dan dia berat ini dikenakan ke atom, maka prediksinya menurut Rutherford mestinya kalau memang model atom plum pudding ini benar, maka partikel alfa hanya akan diteruskan saja. Kalaupun ada defleksi atau penyimpangan hanya kecil saja. Tapi harusnya mayoritas akan diteruskan begitu. Itulah alasan mengapa menggunakan partikel alfa. Lalu kenapa menggunakan foil yang sifatnya tipis? Foil emas yang tipis itu diperkirakan dia punya atom layer atom yang tipis dan jumlahnya relatif sedikit, hanya sekitar 1000 atom, sehingga pengamatan mestinya diprediksi akan lebih mudah kalau jumlah atom pada keping itu sedikit. Kemudian di sini di setup eksperimen ada sesuatu yang bentuknya seperti lingkaran tapi ada bolong di tengahnya ini. Ini merupakan layar
layarnya itu bersifat fluorescence. Artinya apa? Kalau dia terkena berkas sinar alfa, maka dia akan nyala. Menandakan bahwa di situ memang ada defleksi sinar alfa atau penyimpangan sinar alfa yang mengenai screen-nya. Oke. Jadi nanti partikel alfa yang di sini akan ditembakkan ke gold foil atau keping emas. Nah, apabila memang model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson atau plum pudding tadi benar, maka si gold foil itu akan terdiri dari atom-atom plum pudding yang sangat soft, sehingga ketika partikel alfa mengenainya, mestinya partikel alfa itu akan diteruskan dan akhirnya sampai ke screen yang sifatnya fluorescence tadi. Jadi nanti mestinya di sebelah sini, tepat di belakang gold foil itu akan ada banyak berkas defleksi sinar alfa atau penyimpangan sinar alfa. Nah, tapi ketika dilakukan eksperimen ternyata ini hasilnya. Oke, hasilnya adalah ketika sinar alfa ditembakkan ke keping emas, reaksi dari sinar alfa itu bermacam-macam. Ada yang diteruskan, kalau kita lihat di sini ada banyak yang diteruskan, kemudian ada juga yang disimpangkan atau terdefleksi di sini, ada juga yang dikembalikan. Ini kalau kita lihat kan ada yang dipantulkan kembali begitu. Jadi reaksinya setelah bertumbukan dengan keping emas itu bermacam-macam. Ada 3 kemungkinan tadi, yaitu partikel alfa diteruskan, didefleksikan dengan sudut tertentu, ataupun bahkan dipantulkan kembali dengan sudut hampir 180 derajat ya. Kalau ini dilihat. Nah, jadi itu tadi ternyata setelah partikel alfa atau sinar alfa itu dikenakan ke keping logam emas ya, keping tipis logam emas, itu ternyata ada partikel yang disimpangkan begitu atau didefleksikan, ada juga yang diteruskan aja jadi tidak disimpangkan, hanya terus begitu, ada juga yang dipantulkan kembali. Nah, kalau demikian berarti model plum pudding itu kurang tepat, karena kalau model plum pudding di mana atom itu dianggap sebagai entitas yang seperti puding agak lembek begitu, maka mestinya partikel alfa bisa diteruskan begitu saja. Selain model atom plum pudding, sebenarnya sebelum J.J. Thomson menemukan elektron, Dalton terlebih dahulu sudah mengemukakan teori tentang atom. Menurut teori atom Dalton, atom itu adalah entitas yang sangat dense atau padat gitu, hardcore. Nah, apabila kita mengacu ke model atom Dalton di mana atom itu sifatnya sangat padat, maka yang terjadi pun kalau kita lakukan eksperimen dan menganggap atom pada keping emas itu seperti atom Dalton, yang terjadi mestinya adalah semua partikel alfa atau semua sinar alfa itu akan dikembalikan atau dipantulkan kembali karena dia mengenai atom yang sifatnya sebagai entitas yang sangat padat itu tadi. Tetapi yang terjadi juga bukan demikian, karena yang terjadi meskipun ada yang dipantulkan kembali, tetapi banyak juga yang diteruskan, bahkan ada juga yang didefleksikan, dan itu jumlahnya banyak. Sehingga 2 model atom sebelumnya, baik itu Dalton maupun model atom plum pudding, sama-sama tidak bisa merepresentasikan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford dan juga kawan-kawan. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Rutherford membuat dia melakukan interpretasi sebagai berikut, yaitu karena ada banyak partikel alfa yang diteruskan, maka dia menyimpulkan bahwa atom sebenarnya lebih banyak terdiri dari ruangan kosong. Namun demikian ada juga partikel alfa yang didefleksikan atau disimpangkan. Ini mengimplikasikan bahwa inti atom bermuatan positif dan terletak di tengah-tengah atom.
Inti atom ini ukurannya kecil sehingga jumlah partikel alfa yang didefleksi relatif sedikit. Selain itu ada juga partikel alfa yang dipantulkan kembali. Ini juga semakin memperkuat bahwa inti atom bermuatan positif dan terkonsentrasi dengan volume yang kecil di tengah-tengah atom. Karena jumlah partikel yang dipantulkan kembali itu sangat sedikit. Jadi dari ketiga fenomena yang diamati oleh Rutherford, ada partikel yang diteruskan atau undeflected particle, partikel yang tidak didefleksikan. Ada juga partikel yang disimpangkan atau deflected particles. Ada juga partikel yang dipantulkan kembali atau rebounded particles. Nah, dari ketiga reaksi sinar alfa ketika ditumbuhkan ke foil logam emas, maka Rutherford menyimpulkan bahwa massa atom itu terkonsentrasi di inti atom, dan inti atom itu disebut sebagai nukleus oleh Rutherford. Oke, berdasarkan interpretasi tersebut kemudian Rutherford membuat sebuah pemodelan atom, bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Massa atom terkonsentrasi di inti atom yang disebut dengan nukleus tadi. Ada juga elektron yang mengelilingi inti atom seperti halnya planet mengelilingi matahari. Sehingga kadang model atom Rutherford juga disebut dengan model planet. Akan tetapi banyak ilmuwan yang saat itu tidak bisa menerima teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Hal itu disebabkan Rutherford memberikan statement bahwa elektron mengitari inti atom. Berdasarkan teori klasik, muatan yang bergerak melingkar berarti dia punya percepatan, itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Atau dengan kata lain, energinya akan berkurang. Sehingga orbit elektron lama-lama akan mengecil dan lama-lama akhirnya akan jatuh ke inti atom. Jika sudah jatuh ke inti atom, artinya bahwa atom akan kolaps. Dengan demikian, teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan atom.